sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, katanya nih, kalau sering berolahraga tubuh akan terbebas dari masalah kesehatan. Tapi nyatanya belum tentu. Sehat itu tidak ditentukan dari seberapa sering kita berolahraga. Seperti narasumber kita hari ini, Bapak Hari Pramono, usianya 67 tahun. Beliau aktif menjadi dosen di Fakultas Olahraga dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitasnya. Suatu hari, tekanan darah dan angka kolesterolnya tinggi, serta ia merasakan pusing berputar yang terus berulang. Akhirnya Pak Hari mulai lebih serius menjaga kesehatan dan rutin menggunakan teknologi laser. Kini tekanan darah hingga angka kolesterolnya sudah terkendali. Tidur pun lebih berkualitas. Badan lebih sehat dan bugar. Selamat Pak Hari. Warga senior, bugar itu belum tentu sehat. Yuk, kita ikuti cerita Pak Hari pada episode Go Healthy kali ini. Silakan dilanjut, Edwin Lau. Baik, terima kasih kepada rekan saya Mas Teguh Cahyana. Setuju sekali dengan apa yang baru disampaikan barusan. Rutinitas boleh banyak, boleh kita cari ilmu, cari rezeki, tapi jangan lupakan kesehatan kita sendiri. Nah, hari ini bersama praktisi kesehatan, ada Mbak Anita, Mbak Pretisha Sufarli, kami akan memberikan Anda berbagai solusi kesehatan untuk Anda bersama keluarga. Dan kami juga sedang terhubung dengan narasumber kami dari Kota Semarang, dengan Profesor Dr. Hari Pramono. Beliau akan cerita bagaimana teknologi laser membantu kehidupannya, terutama kesehatannya, sehingga bisa mengendalikan banyak marker kesehatannya. Sebelum itu, mari kita saksikan dulu info sehat hari ini. Gangguan pembuluh darah otak dapat ditandai dengan gejala vertigo. Nah, mungkin Mbak Anita jelaskan dulu bedanya gangguan biasa dengan gangguan vertigo atau pusing saja, itu bagaimana sebenarnya? Siap Mas Edwin. Sebelumnya kita bahas dulu kalau ini biasa terjadi karena hipertensi kronis atau jangka panjang yang tidak terkontrol. Hipertensi akan bisa mengakibatkan perubahan pada pembuluh darah. Bisa terjadi penebalan dinding pembuluh darah, kekakuan dinding pembuluh darah, atau gangguan fungsi dinding dalam pembuluh darah yang kita sebut disfungsi endotel. Tentunya gangguan pada pembuluh darah ini akan bisa mengakibatkan gangguan peredaran darah ke daerah otak. Nah, salah satu yang paling sering terganggu di daerah otak adalah pusat keseimbangan, yaitu di otak belakang, bagian belakang kita, yaitu di otak kecil dan cerebellum. Ini seharusnya mendapatkan suplai darah dari bagian belakang otak yang disebut vertebrobasilar. Nah, saat terganggu, pusat keseimbangan ini akan mengakibatkan beberapa gejala, yaitu rasa seperti melayang atau gempa, ya, gangguan keseimbangan saat berdiri atau berjalan, gangguan koordinasi gerakan, dan ini tentunya sangat tidak nyaman. Nah, ini bisa kita bedakan dengan gangguan yang terjadi di telinga. Saat gangguan terjadi di pusat keseimbangan di otak kecil atau otak belakang, ini gangguannya berupa gerakan horizontal, melayang seperti gempa, pusing bergoyang. Nah, tapi kalau terjadi di telinga, pusingnya akan berputar karena adanya kanalis termisirkularis di telinga yang juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Jadi pemirsa, apabila Anda mengalami vertigo, pusing bergoyang atau pusing berputar, hati-hati. Itu bisa menjadi tanda dari kurangnya aliran darah ke otak yang perlu diwaspadai.
Jadi pemirsa, kami tadi mengangkat cerita mengenai vertigo. Karena narasumber kami juga mengalami hal yang sama. Tapi tidak cuma itu, dulu hipertensi juga dialaminya, kolesterol tinggi juga. Lalu bagaimana sekarang bisa terkendali semuanya? Pastinya beliau akan cerita banyak. Dari Profesor Hari akan cerita bagaimana dengan bantuan teknologi, pola hidup sehat, olahraga yang benar, pasti kesehatan kita bisa meningkat. Yuk kita sambut. Prof Hari, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Wah, luar biasa. Prof Hari, terima kasih banyak. Mungkin saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar, Prof Hari. Jadi sebenarnya menurut Prof Hari, karena beliau kan seorang dosen di bidang olahraga, ini apa sih yang sedang terjadi di kondisi masyarakat Indonesia yang menyebabkan orang yang mungkin tahu tentang kesehatan, tapi sulit untuk melakukan apa yang sudah dipelajari tersebut? Sebenarnya masalah utamanya di mana, Prof? Sebetulnya menurut saya yang paling berpengaruh ya pola hidup kita gitu ya, pola makan, aktivitas, termasuk istirahat yang cukup. Nah, generasi muda sudah tidak begitu mengabaikan hal tersebut. Jadi misalnya aktivitasnya tinggi, istirahatnya kurang. Makanannya berlimpah yang banyak mengandung berlemak dan sebagainya itu sangat mudah kita peroleh gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi kehidupan kita. Saya kira itu. Jadi pola makan dan pengaruh teknologi yang begitu cepat inilah yang kira-kira bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang kesehatan. Nah tentunya pemirsa, Prof Hari ini memutuskan satu keputusan yang sangat benar. Beliau sadar bahwa ternyata pendidikan saja tidak cukup. Harus ada bantuan pola hidup sehat dan juga dibantu dengan teknologi terkini. Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tapi dengan teknologi kita ada bantuan pemirsa. Beliau menggunakan teknologi laser. Prof Hari, sebelum saya tanya lebih lanjut, sebenarnya apa yang membuat keputusan pertama untuk menggunakan dan mencari yang namanya teknologi laser ini? Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi memang usia itu kan bertambah terus ya. Sementara fungsi tubuh kita kan akan mengalami penurunan gitu ya. Jadi saya menggunakan teknologi laser ini sejak tahun 2024, jadi hampir 3 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini itu faedahnya sangat besar menggunakan teknologi laser. Termasuk penggunaan yang secara rutin itu juga membantu. Karena saya menyadari bahwa menggunakan alat semacam ini kalau tidak rutin juga tidak begitu besar nanti dampaknya. Karena sesuai dengan ketentuan sehari 2 kali saya gunakan secara disiplin. Tapi saya pengen tahu nih masalah hasil pemeriksaannya nih. Gimana nih Prof dari yang sebelum pakai teknologi laser dengan yang sesudah menggunakan teknologi laser. Kita pengen dengar cerita dari Prof Hari secara detail. Nah ini saya harus sedikit mengingat-ingat ya. Jadi ketika saya datang ke studio itu yang saya ingat adalah kolesterol. Itu kolesterol saya itu 301. Dan kemarin sebelum saya dihubungi oleh pihak Metro, saya mencoba untuk datang ke klinik untuk memeriksakan dan kolesterol saya masih stabil di angka 178. Kemudian gula darah juga begitu, masih normal. Tensi yang dulu saya pernah mengalami 175 95 ya misalnya. Itu sekarang sudah stabil di antara 125, 91 atau 130. Nah ini yang angka-angka ini akan mempengaruhi ya kepercayaan diri saya dan menambah kepercayaan saya untuk menggunakan teknologi ini. Di samping memang ya makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan beraktivitas juga tidak terlalu berlebihan dan seterusnya. Apalagi sampai tidur sampai malam itu betul-betul saya hindari. Jadi kalau bisa jam 10 malam itu harus betul-betul sudah tidur. Baik Prof, satu lagi nih Prof, asam uratnya bagaimana Prof? Dulu sebelum pakai teknologi laser ada di angka berapa, lalu pemeriksaan bulan Januari dan yang terakhir ada di angka berapa Prof? Asam urat itu mendekati 7 gitu ya. Kemarin Januari itu 6,1 ya. Bahkan kemarin siang itu 5,4. Itu asam urat. Itu cukup ya menurut saya ya cukup membantu ya. Artinya cukup menjadi percaya diri lah. Jadi kita juga punya catatan
Ini kita lihat ya pada saat awal pertama kali wawancara dengan Prof. Hari, waktu itu tensinya masih tinggi, ada di angka 169/96. Dan pemeriksaan terakhir setelah menggunakan teknologi laser, dan tadi Prof. Hari juga bercerita, mengubah pola hidupnya, memilih makan makanan yang lebih sehat, kita bisa lihat tensinya sudah turun, aja di angka 125/81. Nah, tensi yang terkendali ini tentunya perlu dipertahankan, karena pada dasarnya tensi yang terkendali ini bisa membantu agar kerja organ vital juga menjadi lebih optimal. Lalu kita lihat ya pemeriksaan kedua, yaitu kadar kolesterol yang dulunya 226, ya tadi pemeriksaan terakhir menunjukkan ada di angka 178. Dan ini juga hasil pemeriksaan gula darahnya tetap bagus ya Prof ya, ada di angka 92, dipertahankan. Lalu pemeriksaan yang kedua, asam uratnya ada di angka 5,4. Prof, ini dari hasil pemeriksaannya Prof Hari nih, boleh saya simpulkan Prof Hari ini kesehatannya sudah jauh lebih meningkat karena angka parameter kesehatannya dalam keadaan yang baik. Jadi teruskan Prof Hari upaya-upaya yang sudah dilakukan dan teknologi lasernya juga dipakai secara rutin. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh teknologi laser ini pemirsa? Teknologi laser ini sebenarnya adalah gabungan antara ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini menyinari titik-titik akupuntur dari ilmu kedokteran timur, yaitu titik akupuntur untuk menjaga kesehatan jantung, yaitu titik HT, sekitar jantung, PC, dan paru-paru atau LU. Biasanya distimulus dengan jarum akupuntur atau akupressure, tapi ini distimulus oleh ilmu kedokteran barat, yaitu teknologi laser. Nah, tadi Prof cerita tensinya jadi menurun, terkontrol setelah penggunaan teknologi laser. Sebenarnya apa yang terjadi? Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, lapisan kulit, pembuluh darah, sampailah di dinding dalam pembuluh darah yang namanya endotel. Nah, di sana teknologi laser meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO atau nitric oxide, yang fungsinya melebarkan dinding pembuluh darah, membuatnya menjadi elastis sehingga tekanan darah menurun dan aliran darah menjadi lancar. Saat tekanan darah yang menurun, tentunya kita menjadi lebih rileks, lebih mudah terlelap, lebih tenang, dan hasilnya tekanan darah yang menurun akan menyebabkan komplikasi bisa terhindar. Karena dengan tekanan darah yang tinggi, aliran darah ke organ-organ vital ini menjadi terganggu pemirsa. Saat aliran darah ke otak terganggu, muncullah resiko stroke. Ke jantung terganggu, serangan jantung. Ke ginjal terganggu, terjadilah gagal ginjal. Ini semua tentunya kita tidak inginkan. Oleh karena itu, tambahkan teknologi laser untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan mencegah komplikasinya sekarang juga. Jadi pemirsa, saat ini bagi Anda yang mendengarkan kami di Go Healthy hari ini, ada baiknya segera take action. Jangan tunda lagi, biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan EQ Laser supaya Anda sekeluarga lebih sehat. Nah, EQ Laser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda bersama keluarga sebagai upaya kita mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan EQ Laser hanya di Gogomall melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau kita hitung-hitung, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Install juga aplikasi Lagun atau kunjungi website kita yaitu lagun.id. Dapatkan potongan diskon besar untuk produk-produk alat kesehatan dari Gogomall. Nah, Gogomall memberikan kemudahan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan EQ Laser. Pemirsa, segera gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung.
akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, selain rezeki, tensi kita juga sulit untuk dikendalikan. Nah, sebentar lagi Mbak Preti akan kasih solusi sehat, yaitu manfaat antioksidan untuk bantu kendalikan tekanan darah. Silakan Mbak Preti. Siap Mas Edwin. Tapi betul sekali, banyak orang yang sulit mengendalikan tekanan darah karena lupa bahwa ada loh salah satu faktor pemicu tekanan darah yang tidak disadari. Namanya adalah radikal bebas. Ini molekul yang sifatnya tidak stabil, bisa diproduksi dari dalam tubuh saat seseorang mengalami kelelahan, stres kronis, kurang tidur, misalkan aktivitas fisik berlebihan, atau misalkan makan makanan yang tidak sehat, metabolik yang tidak stabil, atau mungkin masuk nih dari luar tubuh. Contohnya adalah polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan, belum lagi bahan kimia rumah tangga, makanan atau minuman yang tidak diolah dengan tepat, pestisida yang mencemari makanan. Nah, ini semua bisa menyebabkan terjadinya stres oksidatif pada pembuluh darah yang berujung ke hipertensi dan tensinya sulit untuk dikendalikan. Analogi sederhananya adalah seperti besi yang berkarat atau seperti saluran pipa di mana ada lumut di dalamnya yang akhirnya mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan memicu tensi semakin tinggi. Nah, sekarang untuk mengembalikan keadaan tersebut, maka dibutuhkanlah antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas untuk menjaga kesehatan pembuluh darah lebih lanjut. Namun perlu dipahami bahwa kebutuhan antioksidan untuk menjaga pembuluh darah ini gak bersifat tunggal. Dibutuhkan satu tim yang isinya adalah 10 jenis antioksidan beragam dan sifatnya kuat. Yang pertama adalah astaxanthin dari alga, lalu ada ekstrak kulit pohon Pinus maritima, lalu buah-buahan sitrus, dibutuhkan juga bunga marigold, dibutuhkan juga ala resveratrol, L-cysteine, dan kolin bitartrat, lycopene. Totalnya kita butuh 10 jenis antioksidan untuk bantu jaga kesehatan pembuluh darah sehingga tensi menjadi lebih stabil. Jadi ingat ya pemirsa, kalau misalkan punya tensi yang sulit dikendalikan, pastikan Anda mencukupi kebutuhan 10 jenis antioksidan melalui satu suplementasi sebagai upaya dari dalam agar tensi semakin terkendali dan resiko komplikasi bisa dihindari. Baik, terima kasih banyak Mbak Preti. Jadi pemirsa, kami masih terhubung dengan Prof. Hari dari Kota Semarang. Prof. Hari, saya sangat tertarik mengenai mungkin pola makan seorang profesor doktor khusus untuk bidang olahraga dan terutama antioksidan. Bagaimana pola makan profesor ini dulu waktu kolesterolnya 300 lalu sekarang perubahan apa yang sedang terjadi? Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Edwin. Jadi pola makan ya biasa saja. Dulu itu makan saya sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi sekarang saya mencoba untuk mengurangi ya mengurangi volume dan mengurangi intensitasnya. Katakanlah sekarang sehari ya mungkin 2 kali. 3 kali pun paling-paling dengan porsi yang sedikit. Satu itu. Yang kedua, ya saya menghindari gorengan misalnya. Walaupun tetap tidak bisa dihilangi ya, tapi saya mencoba untuk mengurangi.
Jadi ternyata pemirsa, apapun pangkatnya, ternyata ilmu gizi sama saja ya. Jadi dia tetap harus clean eating, kita batasi kalorinya, pilihan harus bagus dan penuh dengan antioksidan. Tapi pastinya pemirsa bingung, mungkin juga Prof juga bingung bagaimana memilihnya. Nah sekarang sudah lebih disederhanakan, konsumsi dalam bentuk suplemen. Bisa dikonsumsi kapan saja, nanti kandungannya juga sangat baik, sudah terkendali di situ dan dengan standar yang tinggi. Nah, sekarang sudah ada namanya suplemen bernama Evolive AS10. Jadi mengandung 10 antioksidan yang diperlukan oleh tubuh Anda, lengkap dengan vitamin dan mineral. Jadi suplemen ini dulunya dikonsumsi oleh para astronot di luar angkasa karena kondisi untuk bekerja di sana sangat tinggi dengan radikal bebas. Tapi setelah penelitian demi penelitian ternyata kita di bumi lebih parah kondisi radikal bebasnya ketimbang di luar angkasa sana. Mereka memakai berbagai teknologi, baju yang melindungi dari sinar UV. Kita di sini, kita sangat diserang dengan berbagai radikal bebas, polusi, mikroplastik, makanan gorengan dan sebagainya. Dan bahkan kita berolahraga pun kita memproduksi namanya radikal bebas. Sekarang sudah ada perlindungan dalam bentuk suplementasi, bisa dikonsumsi secara harian bersama Anda dengan keluarga. Pastinya manfaatnya besar terutama digabungkan dengan penggunaan teknologi laser. Itu dia, hadir di Indonesia supaya Anda bersama keluarga bisa merasakan manfaatnya yang besar. Baik, kembali ke Prof. Hari. Prof. Hari mengenai kebiasaan untuk menggunakan teknologi laser. Biasanya dipakai berapa kali sehari dan kapan saja dipakainya atau mengkhususkan ada waktu tertentu atau santai saja aktivitas dipakai lasernya. Bagaimana Prof? Itu rutin sehari 2 kali. Pagi hari jam 5 saya pakai, kemudian 1 jam saya lepas, kadang-kadang dipakai istri saya gitu ya. Kemudian sorenya ya malam gitu ya, sekitar jam 8 sampai jam 9 saya gunakan. Jadi mungkin saya lebih dalami mengenai istri dari Profesor Hari ya. Karena kan paling dekat, udah hidup sama-sama bertahun-tahun. Setelah beliau memakai teknologi laser, apakah manfaatnya juga sama yang dirasakan oleh Prof. Hari? Sepanjang yang saya tahu ya, karena dulu dia sering vertigo ya. Kadang-kadang vertigo kan dia berputar-putar begitu tidur. Sekarang saya lihat kok sudah mulai jarang lah. Saya kira penggunaan dokter laser ini juga memiliki dampak juga pada istri saya. Jadi sehat itu murah sih sebetulnya dengan olahraga ya. Apalagi dibandingkan dengan harga yang saya gunakan ini, menurut saya bisa ya terjangkau lah gitu ya. Dibandingkan kalau kita sudah sakit ya. Sakit itu sudah mahal harganya. Itu Mas Erwin. Mantap sekali Prof ini. Benar sekali Prof, orang bilang kesehatan paling mahal harganya karena kalau sakit lebih mahal lagi ya Prof. Baik, tadi Prof juga bilang ada manfaat dari tidur yang enak dipakai 2 kali sehari. Ya, teknologi laser ini meningkatkan kadar hormon tidur Prof, melatonin saat malam hari sehingga tidur lebih nyenyak, kualitas kuantitasnya lebih baik sehingga bangun pagi segar dan saat dipakai pagi hari dia meningkatkan kadar hormon serotonin atau mood stabilizer sehingga kita lebih berenergi. Selain itu, tadi kan kalau dia menurunkan tekanan darah karena meningkatkan produksi senyawa NO. Nah, Prof kan juga turun tuh gula darah, kolesterol, asam uratnya ya. Ini juga dikarenakan teknologi laser ini meningkatkan kerja kompor energi di sel tubuh kita namanya mitokondria. Jadi kadar sumber-sumber energi tadi gula, kolesterol, dan asam urat di darah menurun. Hasilnya energi yang dihasilkan jadi lebih banyak. Jadi Prof lebih segar, lebih berenergi, dan lebih bersemangat menghadapi hari-hari. Nah jadi tadi Prof udah kasih wejangan untuk orang muda, ayo jaga kesehatan, mesti disiplin. Ya itu benar banget Prof. Ya kalau udah usia, fungsi tubuh udah menurun, kita benar-benar mesti disiplin. Tapi kalau masih muda, menurut Prof lebih bagus sekarang pakai teknologi laser saat masih muda, saat belum kena penyakit, apa waktu udah ada penyakit seperti Prof kemarin tuh, udah ada hipertensi, kolesterol, asam urat, dan gula darah tinggi? Ya menurut saya mencegah jauh lebih penting gitu ya, dibandingkan kalau sudah kejadian gitu ya. Benar, tapi kesadaran para generasi muda kan tidak seperti seusia saya gitu ya. Bagus sekali Prof. Ya jadi memang teknologi laser ini dibutuhkan bukan hanya oleh orang tua tapi juga orang yang masih muda. Kita harus menjadikan ini sebagai gaya hidup sehat Prof. Udah banyak yang olahraga kan sekarang, makin banyak yang lari, main pedal, yang lain-lain. Beli investasi dalam bentuk alat olahraga. Nah ini juga bisa jadi investasi kesehatan sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
Karena ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah yang akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Jadi pada dasarnya penggunaan teknologi laser secara rutin ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau ditanya lebih lanjut lagi, siapa saja yang butuh? Jawabannya kita semua. Karena kita semua memiliki darah dan pembuluh darah. Dan memang keduanya ini harus dijaga sampai kapanpun. Khususnya untuk yang masih muda-muda. Penggunaan teknologi laser ini bertujuan untuk pencegahan. Mencegah sakit tersebut timbul. Tapi untuk yang sudah mengalami hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi maupun asam urat tinggi, penggunaan teknologi laser bantu pengobatan agar angka parameter kesehatan jauh lebih terkendali. Untuk yang mengalami komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke maupun gagal ginjal, penggunaan teknologi laser bantu proses pemulihan dan mencegah terjadinya komplikasi berulang. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, ayo ambil tindakan sekarang juga, jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih juga Mbak Preti. Jadi pemirsa, alat kesehatan EquiLaser dan suplemen Evolve AS10 adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Kombinasi yang sinergis antara laser dan kandungan 10 antioksidan, vitamin, serta mineral yang lengkap terbukti lebih efektif menjaga kesehatan kita serta membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah yang tinggi. Jika semua terkendali, komplikasi bisa terhindari. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan EquiLaser dan suplemen Evolve AS10 hanya di Gogomall. Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun lamanya. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Gogomall juga memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan EquiLaser dan suplemen Evolve AS10. Mari pemirsa segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkannya secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Pemirsa, segera gunakan EquiLaser dan konsumsi suplemen Evolve AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. 4, 3, 2, 1. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.